nanya dikira Bunda tuh nggak lihat, jadi dikira itu pertanyaan itu ada pertanyaan pribadi nanya ke Bunda gitu, karena banyak banget WA, jadi Bunda langsung aja ketika ada yang bertanya langsung aja Bunda jawab. Barusan udah dijelaskan ya sama pemakalah ya. Oke, ada khitab am, ada khitab khos ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan, ayo. Bunda, kayaknya mendingan dan lagi Bun penjelasan ini, soalnya materinya agak susah Bun ini. Jadi gini, khitab ini adalah pembicaraan. Ada Allah berbicara, Allah menyampaikan Al-Quran. Allah ingin menyampaikan firman-Nya. Allah ingin menyampaikan perbuatan manusia yang disukai Allah tuh ini loh. Allah membenci perbuatan manusia ini loh. Makanya dilarang kalau itu menjadikan madarat. Ini diperintahkan karena itu menjadikan hikmah yang baik. Lalu bagaimana Allah menyampaikannya? Gitu kan? Allah kan gaib, zat yang maha mulia, tidak bisa kita lihat secara kasat mata dengan panca indera kita, tapi Allah itu ada di hati kita, bahkan di urat nadi kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu Allah itu berfirman? Bagaimana kita bisa tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah? Dan kalau tidak ada yang memberitahu, maka hidup kita tidak tahu arah. Yang baik dilakukan, yang buruk dilakukan, karena nggak tahu ini baik atau enggak. Lalu Allah berikan akal sebagai modal untuk berpikir, untuk menerima, untuk menolak, untuk bisa melaksanakan, untuk bisa mundur, untuk kita menghindar dari apa? Dari kebaikan dan keburukan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu tugasnya menyampaikan wahyu. Bukan Allah tidak bisa menyampaikan kepada manusia, kepada Rasulullah langsung. Tapi apa bedanya antara Tuhan dengan makhluk kalau begitu? Kita juga mau ketemu presiden melalui RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sekretaris negara, baru bikin janji, baru kapan menentukan tanggal berapa bertemu. Kalau bisa ke DPR dulu, ada tanda tangan dari DPR. Mau bertemu presiden saja, tidak langsung kita direct, nyelonong aja ke istana. Oi, Pak, permisi, mau ketemu sama Presiden Joko Widodo. Hello, nggak begitu. Ajudannya aja beratus lipat. Apalagi berjumpa dengan Allah, apalagi Allah berjumpa dengan kita next time. If you die, okay, we cannot correct, we cannot direct, we cannot, kita bisa lihat langsung berjumpa, to meet with Allah. Masya Allah, bagaimana berjumpa dengan Allah? Nanti sakaratul maut, nanti di hari kiamat nanti kita akan berjumpa di padang mahsyar. Ketika kita sudah wafat, kalau sekarang masih hidup nggak bisa. Kenapa Allah tidak menampakkan diri ketika kita masih hidup? Karena kalau menampakkan diri, Allah bukan Tuhan kita. Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka nanti kalau udah kiamat, kalau udah kita di hari akhirat, baru kita bisa melihat daripada Allah, kita berjumpa dengan Allah. Nah, bagaimana Allah menyampaikan perintahnya, larangannya? Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril, tolong sampaikan siapa ya di dunia ini? Ada satu orang yang akan saya jadikan sebagai wasilah, sebagai jembatan, agar perintahku dan laranganku ini sampai kepada ciptaanku, namanya makhluk manusia. Karena manusia kalau tidak diperintahkan, tidak dilarang, sama aja dengan makhluk yang lain, binatang. Makanya diusir dari Maaf Bunda, suaranya putus. Bisa menerima perintah Allah, ya kan? Putus-putus ya. Oke, Bunda deketin. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa bagaimana? Makanya Allah memilih di antara sekian manusia yang paling mulia, bahkan Allah sudah menciptakan, sudah merencanakan, to planning di Lauh Mahfud,
sebelum langit dan bumi ini akan diciptakan, Allah sudah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tidak mengucapkan dengan kata-kata ijaz, subhana. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak mengungkapkan dengan kalimat subhana. Tapi Allah menciptakan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Itulah Allah menyambut dan mengakui dengan kalimat subhana. Maka pembicaraan Allah itu khitab. Bisa dipahami? Sampai sini? Oke, yang belum paham coba angkat tangan. Sampai sini bisa dipahami? Allah ingin menyampaikan Al-Quran, isi Al-Quran, perintah dan larangan. Kepada siapa? Kepada manusia. Bagaimana caranya? Melalui malaikat Jibril. Perkataan Allah, pemilik perkataan, kepada malaikat Jibril. Khitab namanya. Bisa masuk? Masuk? Bisa, Paham? Bun. Oke. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril hanya menyampaikan firman Allah. Sedangkan pemilik firman Allah itu adalah Allah. Jadi itu pembicaraan Allah disebut firman. Firman Allah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu namanya khitab. Khos. Karena khusus kepada Nabi Muhammad. Wahyunya hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu contoh pertama ya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Angkat tangan yang belum paham. Oke, good. Angkat tangan yang belum paham. Bisa dipahami? Ayo, Bunda tidak mau loncat dulu sebelum paham. Insya Allah. Sekali lagi. Oke, good. Khitab adalah kalam Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu firman Allah itu disampaikan dari malaikat Jibril kepada yang dituju, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah, yaitu wahyu, barulah tahu. Oh, Allah itu meminta kita agar berbuat baik. Oh, Allah itu agar kita meninggalkan perbuatan yang buruk. Kenapa perbuatan baik harus dilaksanakan? Karena perbuatan baik membawa kita ke jalan surganya Allah. Jadi ujung-ujungnya kita sebetulnya ingin digiring agar kembali ke asal kita, surga. Tempat orang tua kita di surga. Cuman bagaimana ya caranya agar kita tidak tergelincir seperti ayah kita. Makanya kalau kita ngikutin Al-Quran selamat. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ingkar kepada Al-Quran, celaka. Tuh contoh bapak kita. Karena dulu kan Nabi Adam langsung firmannya dari Allah. Ya kan? Di surga diperintahkan. Nah kalau Nabi Muhammad kan di bumi. Makanya firman Allah disampaikan melalui malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril mengucapkan firman Allah, tapi malaikat Jibril bukan pemilik firman Allah, hanya penyampai. Paham sampai sini? Paham, Bunda. Siapa yang memilikinya firman Allah itu? Allah. Malaikat Jibril bukan pemilik firman. Nabi Muhammad bukan pemilik firman. Bukan pemiliknya. Nabi Muhammad juga hanya apa yang Allah firmankan. Yang memiliki firman adalah Allah. Maka di sini ada mukhatab am, ada mukhatab khas. Nah, jadi khitab ini adalah merupakan firman Allah. Jadi merupakan hal yang tidak bisa Allah berikan secara langsung, tetapi melalui. Kenapa Allah itu ya maunya Allah. Kita nggak bisa bertanya kenapa Allah nggak langsung ke Nabi Muhammad memakai malaikat Jibril segala ribet banget. Itu udah maunya Allah begitu, ya. Kemudian ini mirip dengan am dan khos. Am itu umum, firman Allah diberikan
Setelah Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah kepada manusia, itu namanya am. Tapi malaikat Jibril menyampaikan hanya kepada Nabi Muhammad, itu namanya khos. Firmannya itu adalah Al-Quran, wahyu, gitu. Ngerti nggak? Sampai sini paham, nak? Bunda. Oke, sekali lagi. Khitab itu materi penyampaian adalah firman Allah, Al-Quran. Allah ingin menyampaikan kepada makhluknya dengan cara apa ya? Gitu. Oh, berarti ada petugasnya. Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan perkataan atau menyampaikan firman Allah, tapi bukan pemilik perkataan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Disampaikanlah ayat Al-Quran, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi, ma'an Nabi qori ya Jibril, Iqra. Ma'an Nabi qori, Iqra. Ma'an Nabi qori ya Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bergetar Nabi Muhammad, Masya Allah, mengikuti. Bacalah, hai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Bacalah, hai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Jadi firman Allah itu adalah pemiliknya. Hanya disampaikan untuk manusia itu secara am, tapi bagaimana? Nah, jadi Allah memberikan perintah ini sebetulnya ingin menyelamatkan kita. Karena saking cintanya Allah kepada kita, Allah tuh nggak kepengen kita itu sengsara. Allah itu tidak kepengen kita itu berbuat salah. Tapi Allah menciptakan manusia itu ada nafsunya, unik. Ada akalnya. Manusia kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Kadang ibadah, kadang lupa ibadah. Kadang rajin ibadah, kadang lalai dalam ibadah. Kadang taat kepada Allah, kadang membantah perintah Allah. Nah, disitulah letak keimanan kita. Bagaimana agar kita selamat? Maka kita harus betul-betul mengikuti apa perintah Allah. Karena Allah ingin menguji kepada kita sebelum kita masuk surganya Allah. Emang kamu beriman kepadaku, kata Allah? Emang kamu cinta kepadaku, kata Allah? Iya. Segimana kadar cintamu kepadaku? Jikalau kau sudah mencintai aku, melebihi cintamu kepada apapun, dan aku ditempatkan di atas cinta segalanya, ketika aku diuji, kau tetap cinta kepadaku. Ketika aku berikan ujian, musibah, apapun kepahitan, penderitaan, kau tetap mendekat kepadaku. Kau tetap mencintaiku, kau tetap beriman kepadaku, dan kau tetap sholat, kau tetap sujud pada kau sedang menderita. Itulah arti sebuah cinta sesungguhnya. Dan aku hanya menguji. Karena kalau cinta tidak teruji, cintanya palsu. Itu. Maka di sini banyak pendapat para ulama. Ada Imam Az-Zamakhsyari, ada Abu Al-Ma'ali, ada juga Syekh Muhammad Nawawi, ada juga menurut ulama usul fiqh, ya. Nah, itulah yang disebut dengan khitab. Penyampaian. Nah, di sini banyak sekali, ya. Ada khitab am, khitab khas, kemudian juga contoh-contoh ayatnya. Bunda katakan sampai ada 33 kalau nggak salah khitab itu, ya. Saking terperincinya. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan saya? Maaf ya Bunda, agak meneteskan air mata kalau menyebut Allah. Karena nggak bisa gitu. Karena memang nyata kita harus mencintai Allah di atas segalanya, ya, nak, ya. Cintai Allah di hati kalian di atas segalanya. Orang tua kalian cintai, tapi tolong tempatkan Allah cintanya di atas cinta orang tua. Nanti kalau kalian sudah punya suami, secinta mati pun apapun kalian kepada suami, kepada anak, Bunda hanya titip pesan, tempatkan Allah
Cinta segalanya di atas cinta kepada suami dan cinta kepada anak-anak kalian ya. Itu pesan Bunda. Dan bawa cinta kepada Allah sampai sakaratul maut tiba menjemput ajal kita ya. Ketika kita mau berbuat tidak baik, tempatkan Allah di hati kita. Gantungkan hidup mati kitanya kepada Allah. Buktikan cinta kita tidak main-main kepada Allah. Buktikan cinta luar biasa kita kepada Allah ya. Mungkin dari Bunda jawabannya seperti itu, karena kalau dijawab dengan banyak ada 33 sayang ya. Dilihat nanti di makalah temannya ya. Gimana yang bertanya? Bisa diterima jawaban dari Bunda, Nak? Siapa yang bertanya tadi sayang? Syahidah Bunda. Oke, Syahidah. Gimana? Mana Syahidahnya? Oke, Syahidahnya nggak ada. Apa ada pertanyaan berikutnya, sayang? Kita berapa makalah, Nak? Satu apa? Ini terakhir ya? Iya Bunda. Terakhir ya, Nak ya? Oke, coba pemakalah Bunda minta tolong dijelaskan sekali lagi macam-macam khitabnya. Coba Nak dirincikan. Sekali lagi sayang, biar teman-temannya tahu, mengingat lagi. Kalau sekali mungkin kurang. Baik Bunda. Menurut Al-Suyuti ada 34 macam bentuk-bentuk khitab dalam Al-Quran. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu khitab am, pembicaraan ditujukan kepada umum. Yang dimaksudkan juga umum. Khitab seperti ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Oke. Baik. Nah, ini contoh khitab am. Artinya bahwa Al-Quran ini Allah turunkan ke muka bumi bukan untuk orang Arab. Catat. Kenapa diturunkan di Arab? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya di Arab, dilahirkannya di Mekah, bukan di UIN Ciputat, bukan di Ponorogo, bukan di Jakarta. Kalau Al-Quran diturunkan di Jakarta, Nabi Muhammadnya dulu lahirnya di Jakarta, kan Nabi Muhammad di Mekah, ya kan? Karena ayah kita, Nabi Adam ketika diusir, ayah kita berada di India, ibu kita berada di Jeddah, beratus tahun mencari, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah, di Mekah, di Padang Arafah. Nah, makanya turunan-turunan Nabi Adam itu adanya di sana. Kalau Nabi Adam diturunkan di Indonesia, ibu kita diturunkan di Bandung, ayah kita diturunkan di Jakarta, Al-Quran akan berbahasa Indonesia. Salam dunia, bahasanya Indonesia. Tapi karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah, saat itu memang ayah kita Nabi Adam itu dipertemukan dengan Siti Hawa sampai keturunan-keturunannya, sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, maka Al-Quran diturunkan di Mekah dan bahasanya bahasa Arab. Di situ kata conjunction. Oke, catat. Kata conjunction itu kata penghubung. Ada kalimat except, tetapi Al-Quran itu Allah peruntukan untuk semua manusia. Jadi firman Allah khitab tapi berbentuk am. Ya. Kalau khos, Al-Quran khusus untuk orang Islam aja. But ini enggak. Makanya itu namanya khitab am. Bisa dipahami? Jadi siapapun orang agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, semua manusia berbagai
agama boleh mempelajari Al-Quran. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Nak? Hei, pada Bisa, Bunda. kemana? Bisa, Bunda, insya Allah. Insya Allah, Oke. Bunda. Oke, berikutnya silakan. Lisa, ayo. Yang kedua apa? Yang kedua, khitab khas. Pembicaraan ditujukan kepada khusus dan yang dimaksud juga khusus. Contohnya, Ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Oke, siapa yang bisa memahami? Coba, siapa yang coba? Siapa ya? Bunda pilih nih. Coba Syahidah. Bisa dipahami nggak? Alhamdulillah bisa, Bunda. Berbentuk khas. Coba Syahidah. Maksudnya gimana? Bisa dipahami nggak? Mana khasnya? Siapa yang bisa? Mana khasnya tuh di mananya? Diperuntukkan untuk Rasul. Nah, semua manusia Allah jadikan Rasul? Tidak. Tidak, Bu. Apakah semua Nabi Rasul? tidak. Tidak, Bunda. Tapi semua Rasul pasti? Nabi. Oke, jadi di situ ada khas, khusus. Ya. Oke, yang ketiga. Lucy, lanjut. Bisa, Bunda. Iya, Lisa, ayo. Yang ketiga, khitab khas tapi yang dimaksud umum. Nah, Contohnya, khusus tapi untuk umum. Ayo, mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyya idza talaqtumun nisaa afatalaquhunna Ya ayuhan liiddatihin. nabiyyu, ya ayuhan nabiyya. Nabi ya, Bunda. Surat apa? At-Tolak ayat 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyya idza talaqtumun nisaa afatalaquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuhunna illa ayyati bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Bunda coba lihat lagi Qurannya. Ya, Bunda kupingnya kayak ribet. Ya ayuhan nabiyyu apa ya ayuhan nabiyya? Ya ayuhan nabiyyu, Bun. Nah, itu dia. Kok nak ayuhan nabiyya ya? Ya ayuhan nabiyyu. Itu ayam siapa? Ya ayuhan nabiyyu sang ya. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Yuk ya. Situ irobnya apa? Irobnya rofa. Iya.
Lanjut sayang. Ulang dari awal Bunda bacanya. Iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa Idza fatalaqu idza talaqtumun nisaa fatallaquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala tuhrijuhunna min buyutihinna wala yukhrijunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududallah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah wa la tadri la'allallah yahditsa ba'da dzalika amra, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Surat At-Talaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala memulai khitabnya kepada Nabi Muhammad dimulai dengan memanggil Nabi, tapi yang dimaksud adalah semua orang yang memiliki hak tolak. Bunda, maaf masih di mute. Masih di mute, Bunda. Astagfirullahaladzim. Tuh udah tua begitu tuh ya. Coba Ibu Syifa Ramdonia, bisa dipahami nggak? Khitab khos tapi bermakna umum. Mana khos bermakna umumnya? Kalimat yang mana? Perintah yang tadi tolak, Bunda. Jadi Nabi diperintahkan agar menyampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya kalau misalkan memerintahkan umatnya apabila kalau ditolak itu seperti yang dijelaskan di dalam surah barusan Bunda. Oke. Jadi khusus untuk tolak. Di dalam ayat itu tidak ada perintah banyak. Ke Nabi, ya. Disampaikan jadi kepada di situ Nabi. Perintahnya cuma satu kan? Jadi di situ pemberitahuannya, announcement-nya cuma satu. Bukan ada zakat, enggak ada haji, enggak ada sodako, enggak ada perintah apapun. Tapi di situ jika dalam hal perceraian. Temanya satu, khusus untuk perceraian, masalah perceraian tolak. Tapi untuk diketahui sama semua orang. Maknanya khusus, tapi bisa untuk semua. Oke, bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah bisa, Bunda. Oke, next Lisa. Lanjutin yang keempat. Aduh, Bunda duduk dari pagi. Ini pantat udah nggak tahu bentuknya ini. Aduh, udah 2 tahun duduk begini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang keempat, khitab am, tapi yang dimaksud khusus. Nah, ini kebalikannya. Apa nih ayatnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham. Rohnya wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Anak-anak dan orang gila tidak termasuk dalam kitab ini. Coba Siti Sarah Sobari. Mana khitab am tapi bermana khos? Kalimat mananya? Yang tadi surah An-Nisa ayat 1 ya? Kok Anissa? Oh iya, apa? Di mana makna khos tapi bermana? Di mana kalimat khos tapi bermana amnya di mananya? Menyimak enggak? Min nafsi wahid. Kalau menyimak pasti paham. Yang istri Oke, coba Suaiba Aslamiyah. Mana kalimat am tapi bermana khos? Yang mana? Suaiba Aslamiyah, coba yang mana, Nak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Perintah takwa, Bunda. Iya Ibu, isi. Nah, begini ya. Kita udah belajar tentang am dan khos. Ya ayyuhan nasu itu am. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, itu khos. Lafadznya am dalam An-Nisa 1, nasunya itu. Hai orang-orang, hai sekalian manusia, mana di situ bermakna khos? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Khusus bertakwa itu hanya kepada Allah, tapi Allah perintahkan menyeru kepada semua manusia. Beriman, mau beriman, mau kafir, mau laki-laki, mau perempuan, itu mananya am. Tapi untuk semua perintah Allah, bertakwalah kalian semua kepada siapa? For who? For our God, only one Allah, kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Siapa yang telah menciptakanmu? Allah. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa penyeruan Allah? Disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa kita disuruh bertakwa? Kenapa disuruh taat kepada Allah? Karena Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia itu. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa khalaqa minha, dan diciptakan untukmu, zaujaha, istri-istrimu, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa,
Dan Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah. Perintah lagi bertakwa kepada siapa? Manusia itu. Dan salinglah menjaga kasih sayang, ya. Agar kita sesama manusia saling sayang menyayangi. Jaga hubungan silaturahmi. Wal arham, kan? Jaga hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian semua. Jadi di situ manaamnya mana? Ya ayuhan nasu. Mana makna khasnya? Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb di situ. Allah. Allah siapa? Kum. Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian diri yang satu. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, nggak mungkin ada kita sebagai manusia. Dan kita diciptakan sebagai manusia, itu basicnya itu karena Allah sayang kepada kita. Allah nggak jadikan kita kelinci, Allah nggak jadikan kita monyet, Allah nggak jadikan kita kucing, Allah nggak jadikan kita sapi, Allah nggak jadikan kita ayam, Allah nggak jadikan kita kambing. Allah sayang, kita diciptakan, direncanakan. Sejak di lauh mahfud itu akan disimpan di dalam perut ibu kita. Disitulah kita berkewajiban untuk takwa kepada Allah, bersyukur. Maka Allah nggak peduli. Allah terus memanusia karena hakikatnya dulu di lauh mahfud udah ada perjanjian. Qalu bal syahidna, katakan, hei yang akan aku ciptakan, wahai calon manusia. Siapa yang menciptakanmu? Allahu Rabbi. Tapi ketika lahir ke dunia, depend on the parents. Tergantung daripada kedua orang tuanya. Fa'abawahu. Terserah ibunya menjadikan dia Majusi kah, Nasrani kah, atau Yahudi. Bersyukur lagi kita tuh dijadikan oleh Allah di dalam rahim ibu kita yang sudah beragama Islam. Baik. Kalau ingin masuk surga, Al-Ahzab ayat 35, muqaddam muakhar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات. Masya Allah. Apa balasannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Konsep sekeluarga ingin masuk surganya Allah, laksanakan itu. Dan bersyukur lagi sama Allah. Kita udah menjadi keluarga yang muslim sejak lahir. Iman, qanitin, qanitat, komitmen, konsisten qanitin itu, istiqomah. Jujur sekeluarga kita, tidak macam-macam, tidak membuat onar, tidak jadi keluarga pembohong, koruptor, enggak. Khusyuk dalam ibadah kita. Ini kita belajar khusyuk, tenang ya. Kalian udah sampai semester 3, ya Allah, menghafal Quran, setar Quran, tenang itu. Kalian ini termasuk orang yang khosyi'in wal khosyi'at, ya. Senang bersedekah, berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, sabar dalam ujian, menjaga kehormatan, Masya Allah, berzikir kepada Allah, maka balasan Allah berikan pahala dan juga ampunan. Hidup kalau udah punya dua, mencari rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, kelar, no debat, surga pasti. Dan kita wafat akan membawa iman. Paham nak? Sampai sini? Bunda. Gimana? Bisa dipahami?
Oke, yang kelima, Alhamdulillah. ayo. Kalau masih ada waktu, ayo lanjut. Yang kelima apa sayang? Ayo. Supaya ngerti. Karena kan katanya ini nggak ngerti nih. Ah, Bunda jelaskan. Yang Bunda kelima kalau ada dimintai di penjelasan ya Bunda uraikan. Tapi kalau nggak diminta ya nggak Bunda jelaskan karena Bunda yakin kalian udah pada paham gitu ya. Kalau ini memang krusial atau jelimet maka Bunda harus jelaskan sampai sejelas-jelasnya. Oke, nyambung kan? Ada kaitan dengan makalah pertama kan? Contoh berikutnya, nah. Yang kelima ada di makalah Bunda. Sebentar. Iya. Apa? Silakan. Contohnya apa, Nak? Bisa dibaca lagi, Lucy? Ini Bisa, di Bunda. grup Bunda cuma dikasih PPT ya, Nak ya? Makalahnya dikirim ke Bunda yang mana, Nak? Makalahnya dikirim ke grup belum, sayang? Itu suruh Bunda kirim Udah, yang itu yang udah lama, Bun. Udah lama banget, Bun. Oh, gitu. Udah diantar ke rumah Bunda juga kan. Oke, ini muskil. Yes. Oh, iya. Enggak, Bunda, ini kebetulan megangnya handphone, jadi Bunda yang simpel aja gitu. Kalau Bunda obrak-abrik lagi setumpuk gini ada semeter itu. Makalahnya yang udah nyampe. Bunda lagi cari ini. Silakan coba yang ke 6 apa? Ayo. Bunda sambil mencari ini makalah di grup. Lucy? Mana tadi mana Lisa? Lisa mana dari pemakalah mana Lisa? Sebentar, Bun. Lagi Dilanjut, Nak. Contoh berikutnya, sayang. Siapa pemakalahnya? Ada berapa orang? Berdua Fitri? 3, Bunda. Oh, siapa lagi, sayang? 2 lagi siapa, Nang? Sama Oke, nah ada nih. Di 28 September kirimnya. Ada di handphone Bunda. Karena 33, Bunda juga nggak hafal semua sampai 33. Jadi Bunda juga kalau nggak hafal 33, bilang aja apa adanya. Emang guru juga malaikat? Bukan. Emang dosen malaikat? 100 definisi hafal semuanya? Nggak juga. Kalau Bunda memang nggak hafal 33-nya, cuma hampir 25-nya gitu, kurang dikit, ya wajar lah. Emang ilmu Bunda cuma mikirin ulumul Quran semester 3 gitu kan? Ayo lanjut, yang ke-6 apa sayang? di makalah ada di halaman 34. Oke. Khitab al-Naw. Khitab 31, 32, 33. Halaman 33 tuh daftar pustaka, Nak. Ke-6. 24 kali, Nak. Oh, di sini. Nih, ini yang ke-6 nih. Khitab an-Naw. Ya, an-Naw itu macam-macam. Contoh di surah Al-Baqarah 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil Uru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ya, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Firman Allah yang dimaksud Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub, ya.
ini adalah khitab nau, macam-macam kelompok, macam-macam golongan. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Atau kaum. Jadi macam ada kaum Bani Israel, ada kaum Samud kan ya? Ada kaum atau umatnya Nabi Lut, ya, ada lagi umatnya Nabi Musa. Ini masing-masing nabi itu ada kaumnya masing-masing. Dan orang Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari siapa? Dari istri yang pertama. Istri yang pertama kan Siti Sarah. Ya kan? Iya. Siapa nama anaknya? Siapa nama anak Siti Sarah yang pertama? Ishak. Ishak. Kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar. Siapa nama dari anak Siti Hajar? Ismail. Ismail punya anak. Ishak juga punya anak. Oke, paham? Ishak anaknya Yakub. Yakub anaknya termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin. Oke. Ismail punya anak-anak sampailah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. So kita ini keturunan anak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini. Kemudian kalau umat Nabi Muhammad itu adanya di Mekah, karena Siti Hajar dulu ditinggalkan di Mekah. Siti Sarah di sana di kaum Bani Israel, di mana Bani Israel adanya di Israel. Oke. Nah, kelompok-kelompok dari anak-anak cucu dari Nabi Ibrahim dibagi dua. Yang satu keturunan Siti Sarah, sampailah Nabi Yusuf dari Siti Sarah. Yang satu Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggalnya di Mekah. Maka keturunannya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Nabi Muhammad dulu tuh namanya kaum Quraisy. Kalau kaum yang di sana disebutnya kaum Israel dari keturunan Siti Sarah itu. Nah, makanya di sini adalah nau, khitab yang ditujukan kepada bermacam-macam kelompok, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Yang dimaksud dengan Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub dari Siti Sarah. Masih cucunya Nabi Ibrahim, cuma dari istri pertama. Kalau Nabi Ismail dari istri kedua, gitu ya. Oke, yang ketujuh khitab al-ain atau person. Contohnya di surah Al-Baqarah 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Maaf ya, suaranya udah hancur. Bunda udah kebanyakan ceramah. Yang penting tajwidnya. Allah berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, you stay in here, kata Allah. Tinggallah kau di sini with your wife dan istrimu. Where? In the paradise. Dalam surga. And you cannot eat. And you cannot with pleasure. What about you wanted to eat? In here or in there. But don't you touch this tree. So why? Because this is forbidden for you.
Jangan kamu makan buah ini atu doang atu. Ih, ampun deh. Coba kalau ayah kita dulu nggak makan buah khuldi ya, kita nggak tinggal di sini, nggak ada yang tinggal di Kalimantan, aduh, nggak ada yang tinggal di Ciputat, nggak ada di Jawa, nggak ada di Kalimantan, di Medan nggak ada, di Jawa nggak ada. Kita semuanya penghuni surga, guys. Duh, ampun deh. Tapi itulah setan. Setan emang tuh benar-benar setan, namanya setan, iblis itu iblis menggoda. Akhirnya ayah kita menzolimi diri sendiri. Makanya doa Nabi Adam ya kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami ini berdua sama istri sudah menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah mohon ampun. Maka jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami mohon ampun? Pastilah kami kalau tidak diampunkan dosa-dosa kami itu, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Bayangkan beratus-ratus tahun ayah kita yang mohon ampun. Maka nanti ayah kita pun akan meminta syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini adalah Allah mengkhususkan firman-Nya kepada satu orang. Ya, mana? Wa qulna ya Adam uskun. Adam, kamu boleh tinggal di sini. Anta wa zaujukal jannah. Kamu dan istrimu boleh tinggal di sini, makan apa yang ingin kamu makan. Surga. Makanya kita ini maksudnya Allah tuh am tetapi bermana khos. Khos tapi bermana am. Khos aja, only for the person, one person, ya, one person itu Nabi Adam. Next yang nomor 8 khitab al-mad adalah pujian. Contohnya di surah ada di surah nggak ini? Ini di surah apa nih? Nanti pemakalah kitab yang ke-8. Tolong ya. Surah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan nama kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji dan umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Artinya begini, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang pergi haji. Janganlah kita kalau belum sampai waktunya selesai melaksanakan rangkaian rukun haji, jangan dulu potong kambing, jangan dulu berkurban, tuntaskan dulu ya, karena kita kan harus mengikuti rangkaian-rangkaian dari rukun
haji. Dari mulai niat, kemudian mikot ya, kemudian kita umroh ya, umroh wajib, umroh sunat. Nah, ini pergi hajinya itu semuanya rangkaian rukunnya apa aja. Mulai kita niat, kemudian kita menggunakan baju ihram, niat berihram, niat melaksanakan ibadah haji, nawaitul hajjah. Kemudian kita tawaf, udah tawaf sa'i. Udah sa'i kita lalu melempar jumroh, kemudian bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah, baru tahallul. Sudah tahallul barulah kalian berkurban. Maka Allah memuji. Kalau kalian ngikutin rangkaian-rangkaian ibadah haji, Allah berikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Allah berikan surga untuk yang pergi hajinya, melaksanakan hajinya mabrur atau diterima. Allah berikan pujian. Ya. Jadi karena ini makalahnya udah ada, kalian mungkin dengan Bunda giring, Bunda opinikan dari awal, Bunda jelaskan secara sejelas-jelasnya. Ada yang masih belum paham nggak? Karena ini contoh-contohnya udah jelas sekali di makalah. Kalau sampai 33-nya mungkin bisa sampai jam berapa ini? Bisa sampai jam 3 ya. Cukup nggak Bunda berikan penjelasan? Kalian udah gede, udah tinggal ini aja, tinggal baca-baca. Bunda sebagai pembimbing kalian nggak usah pakai semuanya, kan udah diceritakan sama pemakalah ya. Masya Allah, luar biasa hari ini ya, penutup. Tapi Bunda sangat berkesan ya, karena ini khutbah ini ternyata ada dalam ulumul Quran. Beruntung kalian, dari awal kita pembelajaran, kalian udah tahu bagaimana apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Subhanallah, alhamdulillah ya. Kalau tidak belajar di IKI mungkin nggak ada, kalian akan belajar tentang apa itu am, apa itu muhkam mutasyabih, mana itu mutlak muqayyad, apa itu mujma mubayyan, apa itu mantuk mafhum, apa itu hakiki dan majazi, apa itu al-wujuh wan nadhair, apa itu muradif dan taraduf, apa itu muqaddam, apa itu lafaz yang muakhar. Kenapa ada muqaddam? Kenapa ada muakhar? Apa itu mubham dalam Al-Qur'an? Apa itu gharibul Qur'an? Apa itu naql? Kemudian ada tashil, ismam, imalah, oke? Masya Allah. Ada lagi apa? Saktah, Masya Allah. Kalian kalau nggak belajar di UIK nggak tahu masalah ini ya. Kalian tahu juga tentang i'rabul Quran, bagaimana perubahan akhir kalimat, akhir kata. Ada muskil, ada muhim, ada ikhtilaf dan tanaqud, dan terakhir jelas al-wujuh wal mukhtabat. Masya Allah. Cukup ya, ini sebagai basic, artinya sebagai dasar-dasar untuk kalian menuju ke ulumul Quran berikutnya. Jikalau Bunda masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan kalian kalau dosen ulumul Qurannya, ulumul Quran ke-5 atau ke-7 masih Bunda yang mengampu, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jadi baru basic, belum benerannya, belum kalian tahu tentang nasikh dan mansukh belum. Munasabatul ayat bil ayat, munasabatul surah bis surah. Dari kenapa ini Al-Fatihah disimpan di dalam runtutan 114 suatu kok di awal, kan bukannya al-alaq, apa reasonnya itu, kenapa An-Nas di dalam mushaf Al-Quran tertib surahnya itu berada di akhir urutan, padahal terakhir itu al-yaum akmaltu lakum dinakum atmamtu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam madina. So why ada di Al-Maidah is not for the last? Kenapa awalnya Al-Fatihah, akhirnya An-Nas? Kenapa Al-Baqarah? Apa sih reasonnya tuh kok Al-Baqarah dulu gitu? Nah itu nanti kita ketemu. Kalau ketemu lagi ulumul Quran ya dengan Bunda ya. Kalau enggak, kalau dengan dosen lain yang mungkin enggak ketemu lagi sama Bunda. Dan for this hari ini today maybe for the last you are to meet Bunda with you ya. Jadi Bunda mohon maaf selama membimbing kalian kalau banyak salah dan khilaf. Kalau misalkan nanti ulumul Quran ketemu lagi dengan Bunda, insya Allah Bunda akan membimbing kalian lagi ya. Tapi kalau ganti dengan dosennya ya berarti nggak ketemu lagi sama Bunda. Segala yang Bunda berikan itulah kemampuan Bunda yang sangat terbatas. Bunda masih belajar dan Bunda belajar sama kalian. Insya Allah akan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Segala kekhilafan, kesalahan pastilah milik Bunda. Tidak ada manusia yang sempurna. Dari hati yang terdalam, dengan segala kerendahan hati, hari ini Bunda menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian atas kerjasama belajar dengan Bunda, atas ketekunan, keuletan kalian, atas perjuangan kalian menemukan hasil daripada makalah yang dulunya nggak terkirakan akan ada di hadapan kita seperti ini, masih blank.
Kalian cuma dikasih judul. Ternyata bisa menemukan makna-makna lafaz-lafaz yang berkaitan dengan ulumul Quran. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang berhasil. Semoga ilmu ini tidak dilupakan. Semoga ilmu ini menjadi modal kalian ya. Mudah-mudahan nanti akan dimudahkan dalam UASnya. Insya Allah doa Bunda akan selalu untuk kalian. Nama-nama kalian ada di dalam hati terdalam Bunda. Insya Allah Bunda akan doakan yang terbaik untuk kalian. Dan jikalau nanti di UAS ada kuesioner untuk penilaian profesionalisme kinerja dosen, apakah dosen ini dalam menjelaskan tuh belibet, apakah bikin pusing, apa nggak jelas, tulis sejujur-jujurnya. Kalau Bunda Tuti di dalam menjelaskan nggak jelas, kalian jujur aja nggak apa-apa. Bunda nggak ngajar kalian, nggak apa-apa. Mungkin udah takdir Bunda. Silakan tulis kuesionernya. Kalau kalian belajar dengan Bunda paham, belajar dengan Bunda jelas, tulis saja sejujurnya. Kalau nggak jelas, nggak paham, tulis sejujurnya. Dan jikalau kalian masih menginginkan Bunda mendampingi di ulumul Quran berikutnya, silakan ditulis. Kalaupun tidak berkenan, silakan ditulis. Bunda akan selalu belajar dan memperbaiki cara mengajar Bunda. Ya, kalau Bunda belum enggak disiplin nih, Bunda selalu telat, Bunda jarang masuk, misalkan gitu, tulis nggak apa-apa. Tapi Bunda selalu berusaha bertanggung jawab dan selalu berusaha ada untuk setiap jadwal Bunda. Bunda akan selalu berusaha. Mau sedang ngajar sambil Bunda maulid, mau sedang ngajar sambil Bunda sakit, mau sedang ngajar sambil Bunda juga di perjalanan, tidak akan pernah Bunda untuk kabur atau Bunda melepas tanggung jawab. Sebisa apapun Bunda cari celah agar Bunda selalu berada di samping kalian di dalam 13 makalah ini. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bunda. banyak Bunda. Sama-sama sayang. Terima kasih, Bunda. Semoga sehat selalu Bunda. Iya. Masya Allah, amin. Sayang, ini Bunda mohon izin menyampaikan karena pertemuan kita berbeda dengan makalah yang lain ya. Jadi di pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan, betul ya, pembagian makalah, oke? Di pertemuan kedua kita tidak langsung membahas makalah, tapi bimbingan makalah, ketiga makalah, keempat bimbingan makalah, kelima bimbingan makalah, keenam bimbingan makalah. So di pertemuan yang keenam itu baru kita makalah pertama, ya. Tapi Bunda minta kerjasama kepada kalian karena Bunda tidak ingin membuat makalah abal-abal. Kalau ada kretek abal-abal ya, Bima Arya itu yang peletuk gitu. Di YouTube tuh ada. Tapi Bunda ingin makalah terbaik dan kalian bisa, ternyata kalian hebat. Dengan apa? Dengan waktu yang lama, 1 bulan Bunda berikan waktu, ternyata kalian menemukan dan bisa membuat makalah yang terbaik. Maka Bunda di sini tulisnya sesuai dengan kalender ya. Kita pertama kali bertemu di tanggal 7 September, hari Selasa ya. Nah, jadi Bunda mohon kepada Kosma, nanti tulis di laporan itu sesuai aja jadwalnya. Kita kan Selasa misalkan tanggal 7, kemudian tanggal 14, 21, 28, kemudian hari Selasa tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23 gitu ya, tanggal 30, kemudian Selasa apa lagi? Tanggal 7, 14, 21 ya gitu ya. Jadi tulis di absennya itu sesuai dengan kalender aja. Ya, jadi tetap di pertemuan kedua tulis makalah pertama, makalah ketiga, makalah keempat, kelima sampai makalah ke-13. Jadi jangan ditumpuk. Kita hari ini 2 makalah, 1 makalah, nggak usah gitu, ya. Supaya nanti terurut. Setuju semua? Baik, Bunda. Oke, supaya nanti tidak ada pertanyaan. Kok ini makalah pertama di pertemuan ke-6? Ah, gitu ya. Ini kan sistem kita, kan kita yang mengerjakan. Karena kita ingin makalah yang terbaik, bukan makalah-makalahan. Baik, kalau bisa Bunda mengabsen, Bunda absen, silakan ditutup dulu sama pemakalah hari ini, sayang. Monggo. Baik, Bunda. Terima kasih banyak untuk penambahan materinya dari kelompok kami. Terima kasih Iya, juga sayang. untuk siapa yang sudah bertanya dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi Ulumul Quran di siang hari ini. Mungkin jika ada kata-kata yang salah dari pemaparan materi kami atau dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bunda berikan nilai 94 untuk makalah terakhir ya. Ulumul Quran untuk 3D. Senang nggak belajar sama Bunda, Nak? Senang Senang banget. banget, Bun. Oh iya. Oh iya. Bunda kalau jelasin jelas nggak kalau menjelaskan makalah, Nak? Jelas banget, Bunda. Tes, Oh, jelas banget ya. Jelas banget. Bunda sih berusaha ya semampu Bunda. Bunda juga masih banyak belajar. Belum bisa apa-apa Bunda juga ya, tapi Bunda belajar gitu ya pada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda izin untuk mengabsen ya, Nak ya. Minta ridhonya. Arsila khairun nisa, Asma Hadir, Fatoni Bunda. Ali Aslah, Autiyah Dia Ramadhani, Aulia Amani, Aulia Rohali. Amani sakit, Bunda. Oh ya Allah. Sakit apa, Nak? Semoga lekas sembuh ya. Sampaikan salam dari Bunda. Ayu Rata Fabrianti, Ayu Triwahyuni, Azizatul Lailina, Dira Fitri Az-Zahra, Frisal Sabila, Hadir, Bunda. Khofifah, Husnul Hadir, Khotimah, Lisa Hadir, Bunda. Kurniati, Hadir, Lucy Bun. Meilani, Lutfiyah, Hadir, Munawwaroh, Bunda. Nur Haliza Hadir, SY, Nur Hadir, Nimawati, Bunda. Nurul Faridah, Nurul Fatonah, Nurul Izza, Nurul Lisa Fitriana, Putri Piliang, Rismawati, Rohemi, Hadir, Safira Aulia, Siti Sarah Sobari, Bunda. Siti Syifa Romdonia, Waiba Aslamia, Hadir Bunda Siti Syahida Sarah. Qur'ani Muslim, Bunda. Ifa Fauzia, Ummu Nabiyatul Latifah, Umniyatil Salihah, Ibu, Wafik Nur Aziza. Ya sayang. Nur Nimawati nggak ada, Ibu. Oh. Maaf. Oh, kemana, Nak? Tidak ada kabar. Kemarin sempat dirawat, Bunda. Allahu Akbar. Kalau di ini di Biro. grup, Nur Nimawati bilang pagi itu di Sulawesi mati lampu karena hujan deras, jadi wifi-nya mati, Bu. Jaringannya juga jelek. Udah, kalau gitu mah udah hadirin aja. Bukan salah dia. Ya, kasihan. Kalau kebanyakan nanti nggak bisa ikut UAS. Udah hadirin aja ya. Oke, ridoin ya. Sian. Coba kalau jadi kita. Ya. Karena itu sinyal. Zarfani nahwa jannah. Hadir, Bunda. Zianatu Zakiyah. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 ya sayang ya. Tolong Nak, Bunda minta di list ya, nilai dari awal sampai akhir. Yang belum dapat nilai, siapa aja? Kelompok mana yang belum dapat nilai, dikirim makalahnya ke Bunda ya. Kelompok 7 Bunda. Oh, 7 aja. Kelompok 1 Bunda. Kelompok berapa sayang? juga, Bunda. Kelompok Oke. 1 juga Bunda. Oh iya, kelompok 1 belum. Terus Kelompok 5, Bunda. kelompok 5 belum. Yang kemarin dikirim ke Bunda ya? Iya, Bunda. Oh iya, udah baca sayang. Terima kasih ya Nak ya. Sekali lagi kita ketemu nanti di UAS ya. UASnya cukup untuk absen aja. Tapi tolong hadir semua ya. Bunda harapkan semuanya sehat. Mulai sekarang kalian fokus untuk tahfidz ya. Jangan ada yang tidak ikut UAS ya sayang ya. Berjuanglah kalian bisa ya. Insya Allah kalian kuat. Insya Allah kalian semangat. Insya Allah kalian semuanya bisa melewati proses semester 3 ini. Tuntaskan, jangan tanggung-tanggung ya. Semangatnya kobarkan tiap hari. Jangan pernah redam. Ya, jangan pernah redam, jangan pernah redup. Insya Allah modal semangat akan melancarkan semuanya kegiatan dan tugas kalian. Hari apa lagi kita akan bertemu sayang? Untuk Hari Quran Rabu tuntas? Rabu. Rabu ya?
Rabu. Besok Bunda. Bunda jam 9 itu Bunda ada ceramah di Kampung Melayu. Boleh kita reschedule jamnya? Boleh, Bunda. Boleh, Bun, boleh. Oke. Zuhur lagi bisa, Nak? Jam 2 lagi. Jam 1, Bunda. Setengah 2 atau setengah Oke. 2 kali ya. Boleh, Kalian boleh. capek enggak? Yang enggak capek hari apa? Yang enggak capek jam berapa? Jam segini capek enggak? Enggak apa-apalah, yang mau tidur, yang mau makan, yang mau ngantuk, yang penting kita Nggak apa-apa. semuanya membahas. Jadi besok Bunda izin jam segitu, tapi ditukar ya jamnya ya, Nak ya, boleh? Boleh, Bunda. Boleh, Bunda. Boleh jam berapa sayang besok bisanya, Nak? Zuhur juga habis itu. Boleh, Bunda. Bun. Nggak apa-apa, Boleh jam 2. mungkin kan gini ya, Bunda ceramah jam 9 sayang ya, paling sampai setengah 12. Perjalanan dari Kampung Melayu ke Ciputat itu biasanya 1,5 jam. Berarti Bunda jam setengah 2-an lah ya, Nak ya. Jam 2 atau Iya, jam 2 ya, Bunda. Baik, Oke, Bunda. jangan jam 1 ya, Nak ya. Ya, Kalian silakan Bu. makan dulu, istirahat dulu, sholat dulu, udah kenyang, baru setengah 2 semoga Bunda udah sampai di tempat ya. Udah. Oke Baik, sayang, Bunda. berarti kalau gitu sepakat. Bunda mohon maaf ya, besok di reschedule. Sekali lagi terima kasih kepada pemakalah, terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih untuk semuanya. Bunda bangga sama kalian, kalian hebat semuanya, keren, hebat, hebat, hebat. Bisa belajar sampai tuntas dan belajar yang terbaik dan makalah yang terbaik. Bagi Bunda, untuk ukuran semester 3 bisa menampilkan makalah yang lebih dari 5, 7, 10 referensi, keren, keren. Semuanya keren. Ya, Bunda sayang sama kalian. Ya, pamit semuanya, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama sayang. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya Bunda pamit ya. Pamit ya, Nak ya. Masya Allah. Iya, sama-sama. Terima kasih semua. Amin. Amin sayang. Amin sayang. Sukses Makasih, selalu, Bunda. Nak. Iya sayang.